Lebih baik kamu menjadi kepala gitu, menjadi pemimpin di kerajaan kecil dibanding kamu menjadi ajudan di Kerjaan perusahaan besar. besar. Gitu. Itu yang aku hidupin sampai sekarang. Aku ada masa pause atau berhenti gitu ya, berhenti sesaat kan pause. Tapi pause itu bukan berarti quit kan. Sampai bilang, kok keren banget. Tutupnya pas lagi mau lockdown. Sampai dia bilang gitu. Kayak aku bilang ya. Halo pemirsa setia Today's Message Podcast. Kembali lagi di program kita hari ini, Today's Message, bersama dengan saya Jose Claudio. Dan di studio hari ini sudah datang satu narasumber yang luar biasa. Dia adalah seorang bisnismen muda. Wow, Keren banget. Keren banget ya. Namanya siapa? Albert Gustavo. Albert Gustavo ya. Jadi Albert Gustavo ini juga adalah salah satu leader pelayanan di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Ya, betul. Oke, but nih hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang bisnis ya, karena di bulan ini Today's Message lagi bahas tentang bisnis dan pengen tahu apa yang kamu alami dan bagaimana kamu di masa muda. Kamu umur berapa sekarang, Bet? Umur 23. Wow, umur 23 ya guys. Umur 23 udah punya bisnis sendiri. Nah, gimana sih kita mau sama-sama ngobrol nih, Bet, ya, soal bisnis ini. Yang pertama aku mau nanya adalah, apa sih yang ngebuat kamu itu tertarik dengan dunia bisnis dalam masa muda gitu? Kenapa? Kenapa nggak, gue pengen kerja di sini, pengen di perusahaan besar ini, tapi kamu pengennya bisnis, kenapa tuh? Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah keluarga gitu kan. Jadi keluarga aku tuh bener-bener dari bisnis gitu. Datangnya memang kita sekeluarga dari bisnis dan jadi selama aku kecil gitu, mungkin kayak anak-anak normal di keluarga gitu kan ngomongnya tentang ya kamu gimana sekolah atau gimana gitu. Nah kalau aku tuh aku nih agak beda gitu treatment Beda gimana aku. tuh? Jadi ngomongnya lebih ke arah gini, wah enak ya kalau kita bikin bisnis ini gitu. Jadi biasa papiku tuh yang ngomong gitu, itu di saat aku mungkin kelas 5-6 SD. Jadi aku belum ngerti apa-apa 5 kan SD sebenarnya. udah Ya. diajakin ngomong bisnis ya? Iya, 5-6 SD itu aku udah diajakin ngomong kayak gimana kalau kita masukin handphone dari luar negeri gitu. Jadi memang obrolnya agak berat. Jadi di zaman itu ya ketika teman-teman aku main masih santai-santai mungkin main warnet, aku juga main gitu. I do it gitu. Tapi di samping itu pas pulang ke rumah lagi makan malam gitu kita bisa ngomong tentang bisnis gitu. Dari situ sih jadi yang bikin aku kayak oke, kayaknya aku mau bisnis nih. Nah dari situ aku tuh ada skeptis banget kayak aku nggak mau kerja sama orang karena ketika aku bikin bisnis kan berarti aku bos atas diri aku kan. Iya. Gitu. Jadi itu sih yang latar belakangin. Jadi kamu dari keluarga yang mostly semuanya pebisnis gitu ya, dari orang tua segala macam. Nah, di masa kamu kelas SD itu ada rasa bingung gak sih dengar kata bisnis gitu? Bingung sih pasti ya gitu. Maksudnya bingung, benar-benar bingung, gelap banget gitu. Iya. Mungkin kalau aku ditanya di zaman itu kayak apa sih yang lu ngerti tentang ini gitu. Jadi dulu tuh aku memang memperdalami di ekspor dan import gitu. Wah. Nah, jadi aku perdalami Itu di sana. mulai umur berapa tuh? Mulai Belajar umur ekspor impor tuh. SMP 1. SMP 1 SMP ya? 1 aku udah import barang sendiri tuh dari Amerika. Keren banget gitu. nih. Ingat banget. itu benar-benar first bisnis aku. Jadi aku import apa alat pomade rambut atau wax gitu bisa dibilang. Gitu. Iya. Jadi aku dulu pokoknya ditanaminnya adalah ketika kamu suka sesuatu, kalau bisa jadi duit kenapa enggak? Nah, Gitu. ini dia nih. Seringkali kan kalau anak muda, wah kalau suka ya udah beli aja terus gitu kan, tanpa kita menghasilkan sesuatu. Ya, betul. Ya, kalau salah satu pandangan dari Albert dan keluarga adalah kalau lu suka, kenapa nggak lu bisnisin aja gitu kan? Betul. Jadi lu bisa nikmatin hobi lu sekaligus dapat duit, cuan ya kan? Iya. Nah, oke, but selanjutnya adalah aku pengen tahu nih, kapan tadi kamu udah cerita ya, pertama kali adalah di SMP, itu pertama kali bukan? Iya, pertama kali. Pertama kali. Boleh tahu nggak itu kamu dapat modal dari mana? Uang jajan kamu sisihin atau gimana? Aku dulu modal karena keluargaku bisnis. Jadi ketika mereka ngeliat proposalku, jadi di saat SMP 1 tuh aku udah kayak bikin bisnis proposal. Oh, bikin proposal Aku ya? baru sadar ketika SMA gitu. Oh, Iya, ini iya. loh yang namanya bisnis proposal gitu. Jadi Oke. di saat itu aku tulis nih, aku mau bikin bisnis ini. Udah gitu jualnya ke sini, Iya, dapat iya. barang dari sini gitu. Aku bikin itu dan propose ke orang tua. Dan kebetulannya papiku support gitu kayak, oh yaudah kalau lu mau coba, why not? Gitu. Dari orang tua sih. Kalau Orang tua ya. Jadi, tapi paling nggak kamu sudah mencoba untuk
punya satu ide gitu ya. Ya. Bukan cuman kayak iseng-iseng yang nggak jelas, tapi kamu bikin sesuatu yang kan kalau udah namanya proposal berarti harus ada sesuatu yang ada goalnya, ada Yes, bener. ada perhitungannya gitu-gitu kan ya. Dan bener. itu kamu sudah buat di masa itu ya. Udah buat, tapi memang masih kasar lah Iya, zamannya anak SMP ya, gitu kan. Dengan umur kamu lah SMA ya, SMP ya. SMP. Oke. Nah, rasanya gimana sih, boleh tahu nggak sih pertama kali kamu bisa menjalani bisnis itu ya, jual apa ekspor impor pomade gitu kan? Apa sih yang kamu rasain tuh pertama kali jalanin bisnis? Jalanin bisnis di saat itu aku bangga ya, karena mungkin kayak aku tuh bukan datang dari yang religius gitu. Maksudnya aku nggak pernah nyangka kayak aku sekarang pelayanan di gereja dan lain-lain, karena zaman itu pokoknya aku prinsipnya adalah oke, gua bikin bisnis yang penting cuan gitu, yang penting untung, jadi Iya, iya. apapun aku halalin gitu di masa itu. Iya, iya. Dan aku benar-benar bangga sih, kayak lebih sombong. Iya, Jadi iya. kayak ke sekolah, duit lu nggak seberapa banyak dibanding gua. Itu yang aku rasain di zaman itu. Di Oke, SMP jadi itu. kayak ngerasa udah ada satu pride gitu ya dengan Yes. kamu berbisnis waktu itu Bener. ya. Oke, nah dan sampai saat ini berarti kan itu mulai SMP ya, mulai SMP. Terus boleh tahu nggak selanjutnya kamu mulai coba apa lagi tuh di bisnis kamu? SMP kan aku bisnis pomade. Abis pomade udah hampir masanya udah selesai. Aku mulai mencari tahu tentang kopi. Jadi aku kopi itu yang Kopi aku ya? jalanin ya. Oke. Sampai sekarang mungkin kayak beberapa orang teman-teman gitu taunya Albert tuh bisnisnya roastery, bisnisnya tentang kopi Iya, gitu. iya, Nah, memang aku jalanin itu dari SMP 3, berarti aku belajar SMP 3. Itu juga lucu sebenarnya, karena aku suka ngopi gitu kan. Suka kopi lah, minum di mana kopi. Aku duduk di Starbucks sendirian, pakai laptop tuh dengerin musik. Aku sampai bilang my dream salah satunya adalah membuat satu coffee shop. Wow. Gitu. Itu yang aku pikirin gitu terus-terusan sampai akhirnya mungkin shifting lah ya. Jadi aku mainnya sekarang kan ke supply B2B Iya, gitu. iya. Itu yang aku jalanin sih. Cuman kalau kayak side business atau apa yang lainnya sih ya ada beberapa. Cuman kayaknya masih belum bisa diomongin sekarang lah. Oke. Karena belum dalam. Iya, tapi yang udah cukup, istilahnya kamu cukup expert tuh adalah di bidang perkopian ya. Iya. Ya, jadi mungkin buat pemirsa, jadi Albert ini adalah salah satu pebisnis kopi sampai saat ini ya, dengan nama Gustavo Roastery. Coffee roastery. Nah, pernah nggak sih Bet, sekarang ini kan kamu udah coba ya dari SMP itu terus sampai SMA, kamu mendalami juga beberapa bisnis dan juga sampai di kopi yang kamu cukup dalami gitu ya. Boleh nggak cerita di mana kamu mengalami fail gitu dalam bisnis kamu? Kamu mungkin ngerasa kayak, atau mungkin kamu pernah ngerasa kayak kayaknya gue stop aja deh bisnis nih, kayak bukan jalan gue mungkin ya gitu. Ada nggak pernah pengalaman kamu tuh gagal? Boleh cerita dikit nggak? Banyak sih. Boleh ya? Gimana Boleh. Jadi kalau tadi ngomong tentang yang pomade, balik lagi ke zaman SMP itu, pertama kali aku import gagal, hilang sekian banyak gitu, karena aku nggak ngerti kan tentang kargo ini gimana. Oke. Jadi aku main sistem tembak aja gitu, karena kita mainnya barang kosmetik. Kita kirim dari Amerika direct ke sini, ternyata nyampe sini ada BPOM, ada sesuatu yang harus aku lengkapin, tapi itu aku nggak lengkapin. Jadi barang aku, transaksi aku di saat itu hilang begitu aja kayak duit kebakar. Oke. Itu failed pertama aku di bisnis. Udah gitu yang mungkin kedua, kalau kita ngomong tentang kopi ini, aku pernah ada satu masa aku sampai cukup putus asa lah zaman itu, karena aku udah beli mesin, udah investasi mesin gitu, jualan kopi ini kok. Dan itu mahal ya mesin ya? Mahal, lumayan. Bukan yang abal-abal ya? Iya, lumayan. Kayak 1 tahun kok nggak ada pemasukan sama sekali ya. Iya. Gitu, kayak ada sih sedikit, tapi kayak Tapi belum balik puas modal nih. pun belum kali ya? Belum gitu. Balik modal juga belum selama ya? 1 tahun. Jadi kayak aku lihat, wah ini mesin gue mandek nih. Gue harus ngapain? Nah itu di masa-masa kayak aku ada rasa capek. Iya. Kayaknya gue harus quit nih dari sini gitu. Kayak ada lah masa seperti itu. Tapi mungkin karena aku bangun bisnis kopi ini di saat aku udah kenal gereja dan komunitasnya di Starji, kan waktu itu aku tertanamnya di Starji. Iya. Kayak ngeliat teman-teman gitu, jadi terpacu lagi nih kalau misalnya kita loss atau mungkin merasa letih, lesu gitu kan, datang ke Tuhan. Jadi Iya, gitu. Jadi oke. itu sesuatu yang seru sih buat aku di bisnis kayak gitu buat aku. Oke, jadi kamu juga pernah ngalamin gagal di jual pomade sampai kepada kopi juga, kamu pernah ngalamin gitu ya. Jadi, tapi intinya nggak pernah fail, bukan nggak pernah fail, nggak pernah quit ya. Nggak pernah. Jadi selama kamu menjalani ini dan
1-2 kali gagal tapi kamu terus punya persistence untuk menjalani bisnis. Ya, bener banget kayak Nah, gitu. aku pengen tahu nih, Bet. Kamu kan ini lu udah lulus kuliah pun nggak langsung kerja kan kamu ya? Langsung bisnis ya, bener nggak? Iya, bisnis. Ya kan? Nggak apply kerja. Kenapa sih? Apa sih dalam pikiran kamu sehingga kamu punya satu keyakinan, wah kayaknya gue mesti bisnis aja nih gitu. Soalnya kan anak muda zaman sekarang pasti pengennya, wah gue jadi CEO di perusahaan ini, perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Ya. Pokoknya kayak mancanegara, internasional gitu. Nah, kenapa kamu lebih memilih untuk gue nggak mau kerja deh, gue mau jadi pebisnis gitu? Boleh cerita nggak? Kalau buat aku kerja itu pernah sih kayak ada sempet gitu, wah pengen kerja ya, dapat duitnya pasti per Pasti ya, bulan setiap gitu bulan ya kan? Iya kayak enak nih, seru gitu. Nah tapi di prinsip kembali lagi ke prinsip keluargaku adalah ya lebih baik kamu menjadi kepala gitu, menjadi pemimpin di kerajaan kecil dibanding kamu menjadi ajudan di Kerajaan perusahaan besar. gitu. Itu yang aku hidupin sampai sekarang. Dan kedua, keluarga aku selalu bilang gitu kayak kalau misalnya lu bikin bisnis atau lu bikin perusahaan, ya lu harus kasih value. Lu harus Oke, kasih value ke seluruh customer. Tapi ketika kita di perusahaan, kita kerja sama orang, value yang kita mau sampaikan itu kadang nggak tersampaikan nih sama company-nya. Ya, jadi kita lebih justru kita harus hidupin value mereka Yes, gitu ya. bener. Kalau mereka Spanyol, separuh nyolong, kita harus ikutin gitu kan. Bener banget. Gitu sih. Kurang lebih aku sih berlatar belakangnya seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak mau kerja, banyak banget lah teman aku kayak bilang, udah Bet kerja aja atau gimana gitu. Tapi aku selalu bilang ketika gua kerja berarti ada yang gua korbanin, ada bisnis aku sekarang yang aku jalanin ini aku korbanin. Karena waktunya harus Karena dibagi-bagi iya ya. waktunya dibagi-bagi dan aku pikir kayak nggak maksimal gitu. Pernah sih kayak selalu mikirnya, oke kalau gue kerja sama orang ngambil part time atau ngambil apa, sebenarnya masih oke. Tapi ketika aku ngambil itu, berarti jadwal pelayananku berubah nih. Oke. Jadwal mimpin anak-anak Aero Kids itu udah nggak kepegang lagi nih gitu. Oke. Jadi aku nggak rela ngorbanin Oke. apa yang udah aku achieve. Berarti, nah ini, karena Albert udah ngomong soal pelayanan nih, karena jadi buat informasi aja bahwa Albertnya pelayanan sekarang di pelayanan anak ya, Anak, ya. di Aero Kids namanya. Nah, berarti dengan demikian kamu memutuskan untuk mau berbisnis juga ada satu latar belakang di mana kamu mau memberikan waktu kamu lebih banyak untuk bisa pelayanan, bener ya? Iya betul. Ya kan, kalau kerja di kantor kan waktunya lebih terbatas Yes. gitu. Kalau ini kamu fleksibel, ya you are the boss, ya kan? Dan kamu bisa atur sendiri mau kapan lagi full kerja, mau kapan kamu mau pelayanan gitu. Iya benar. Wow, ini keren banget nih. Jadi ada satu pemikiran bukan cuma sekedar cari duit, tapi juga gimana kamu bisa pelayanan ya. Nah, Bet boleh tahu nggak, Bet, dalam kamu selama ini berbisnis sudah berapa tahun tuh kira-kira? Dari mulai SMP sampai sekarang perjalanan kamu mulai bisnis tuh udah Berapa ya? Mungkin 10 tahun 10 lah, genap tahunan 10 ya. tahun Oke. di tahun ini. kira-kira selama 10 tahun ini, Bet, ada nggak sih inspirasi kamu orang-orang yang ada dalam dunia bisnis sehingga kamu tuh punya satu apa ya terpacu gitu kayak wah one day gue pengen kayak pebisnis ini nih atau bisnis ini gitu. Ada nggak? Kalau ngomongin tentang figur gitu ya, figur aku pertama kali papiku sendiri. Wah, ini keren nih. Figurku papiku Ini sendiri penting karena nih. udah kayak mentor buat aku Oke. dalam bisnis dan kehidupan gitu. Lalu yang kedua ngomongin mentor atau orang yang aku kagumin itu Paci Putra. Oke, Paci Paci Putra. Putra. Almarhum ya. Almarhum. Aku kagum sih sama almarhum juga Bob Sadino. Oke. Gitu. Makanya mungkin beberapa teman-teman kayak wah Bet lu pakai celana pendek sandal jepit Kayak Bob gitu. Sadino ya. Iya, kayak aku selalu bilang, ya ini opa gue kayak gini nih gitu. Cuman memang itu slang aja candaan. Slang, ya, Cuman memang itu tiga sosok yang aku kagumin. Kira-kira kan kalau tadi papi ya mungkin karena orang tua kamu dan kamu bisa melihat bagaimana keberhasilan dia, mungkin jatuh bangunnya dia dan sampai dia bisa ada sampai hari ini gitu kan. Nah kalau dari dua ini, dari Paci Putra dan Bob Sadino, apa yang kamu bisa pegang gitu misalnya dari values mereka dalam berbisnis? Kalau dari Paci Putra gitu ya, dari Paci Putra itu adalah yang aku lihat dia sektor bisnisnya banyak nih. Sektornya benar-benar luar biasa banyak, tapi mereka bisa punya manajemen yang jelas banget. Jadi ada sistem yang mereka bangun. Jadi ketika dia udah almarhum pun semuanya udah berjalan dengan lancar gitu. Jadi build the system. Build the gitu ya. system sih. Kalau dari si Paci Putra ya. Kalau dari si Om Bob itu kalau aku ngelihat dia adalah sosok yang dia apa ya kayak dari kecil ke gede. Jadi dari orang yang benar-benar struggle di awal-awal gimana hidupnya dan lain-lain. Nah, aku tuh selalu ngelihat
nggak ada maksudnya kemungkinannya besar banget nih untuk orang-orang yang kayak aku gini. Iya. Mungkin kayak aku kan start dari kecil, kayak aku selalu mikir zaman dulu itu aku mikir kapan ya bisnis gue gede. Tapi secara nggak langsung orang-orang yang di luar sana ngelihat bisnis Gustavo ini kayak, "Bet, bisnis lu gede," gitu. Wah. Sampai aku udah kedengeran itu dan aku Iya. kayak merasa wah thank you banget Tuhan. Maksudnya aku pun nggak nyadar kalau bisnisku ini udah semakin Udah gede, besar semakin ya? gede gitu. Iya, iya. Itu sih yang aku lihat dari Om Bob. Ya gimana cara dia bekerja keras dari bawah ke atasnya itu. Oke, jadi Itu yang mungkin tentang apa ya, semangat kerja kerasnya Yes, gitu ya. Untuk benar. dia benar-benar dari kecil sampai dia bisa Ya. jadi orang yang besar gitu ya. Dan tetap dengan celana pendek ya. Iya, tetap dengan gitulah. Oke. Jadi kalau menurut kamu nih lebih baik nih kalau buat anak-anak muda zaman sekarang nih ya yang mungkin baru lulus gitu ya atau mungkin juga sedang merencanakan masa depan gitu. Menurut kamu nih ini subjektif aja sih memang dari pandangan kamu sendiri. Kamu lebih encourage untuk anak-anak muda nih berkarir di dalam usaha yang maksudnya di dalam kerajaan orang ya, tadi kamu bilang ya, internasional gitu. Atau kamu lebih mau mendukung anak-anak muda entrepreneurship? Kamu lebih setuju yang mana, Bet? Kalau aku sih pastinya entrepreneur gitu ya. Cuman kembali lagi sih di sini kayak aku sering ngomong juga ke beberapa sharing session atau mungkin Iya, seminar iya. gitu. Aku selalu bilang ya tahu dulu aja bakat kamu apa gitu. Misalnya kamu anak Tuhan gitu ya kalau ngomong tentang anak Tuhan, doa dulu aja Tuhan mau pakai kamu di mana. Mungkin kayak ketika kamu kerja sama orang, bisa aja kamu gemilang di sana dan kamu Iya. dapat jadi CEO gitu. Oke. Bisa juga di dalam bisnis sama seperti itu juga. Jadi semua tergantung dari orangnya sih. Tapi kalau aku pribadi, aku akan menganjurkan ya udah mencoba dulu aja. Kayak slogannya company itulah gitu kan. Iya, 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 iya. Jadi mulai dulu aja gitu. Jadi misalnya mau bisnis, it's okay kok dari kecil. Semua orang build something pasti dari kecil kok. Iya. Nggak mungkin yang tiba-tiba gede langsung gitu. And don't stop kalaupun kita failed ya. Ya itu juga Jangan berhenti apa ya yang kayak beberapa mungkin di tahun 2021 itu jadi perenunganku juga sebenarnya. Kalau ngomong jadi aku ada masa pause atau berhenti gitu ya. Berhenti sesaat kan pause. Tapi pause itu bukan berarti quit kan. Iya. Nah, jadi pause itu ya ada masa kita ya udah rehat sejenak, tapi ya kita sambil think gitu Iya. apa yang kita mau kerjain. Tapi ketika kita udah quit, ya kita udah nggak perlu mikir kan sebenarnya. Gitu. Nah, waktu itu kan Albert kalau nggak salah juga punya itu ya, punya apa namanya, coffee shop. Ya. Ya, dan sekarang kan beralih untuk udah nggak coffee shop tapi lebih ke supply ya. Ya, betul. Gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak oh gue failed nih yang di coffee shop nih? Atau kamu memang ada satu rencana ke depannya akan buka lagi dengan sekarang ini lagi persiapan atau gimana? Boleh tahu nggak dikit? Oke, kalau ditanya failed atau enggak, aku nggak pernah mikir sesuatu yang failed gitu atau gagal. Aku cuma mikir ya memang akunya aja yang kurang matang nih di masa itu. Jadi aku mikirnya mungkin terlalu cepat, terlalu buru-buru dan lain-lain. Iya. Tapi kalau bahas dikit tentang itu sesuatu yang menurut aku apa ya, Tuhan yang ingetin aku gitu. Oke. Dalam arti gini, aku sewa di tempat itu 1 tahun gitu. 1 tahun di 2019 tanggal 23 Maret. Oke, 23 Maret ya. 2020, 23 Maret Jakarta lockdown. Jadi itu sesuatu yang bertepatannya ini banget ya. Wah, keren banget kayak Cara aku Tuhan ya. aku bongkar gitu ya. Maksudnya aku bongkar semuanya udah renovasi dan lain-lain itu di tanggal 17. Tanggal 21 barang aku udah take out semua nih, udah keluar. Tanggal 22 aku tanda tangan, udah selesai masa kontraknya dan lain-lain. Pas 23 kan udah memang saatnya gitu ya. Langsung diumumin Jakarta lockdown. Dan aku semua orang yang di dekat aku selalu bilang, Wow, Tuhan keren banget. Kalau Tuhan yang nggak inget, maksudnya Tuhan yang nggak bikin waktu ini, ya aku akan masa struggle lagi kan. Iya, benar. Gitu. Kamu harus Tutup harus toko. ngalamin istilahnya dengan kondisi yang berat membuat kamu ya istilahnya bisa lebih banyak ruginya gitu kan. Yes, benar. Dengan Itu kondisi yang apa ya? Aku lockdown. selalu bilang gitu ya, kayak ke teman-teman mungkin yang teman-teman biasa aja gitu. Aku bilang Tuhan tuh keren banget loh. Dia bisa bikin waktu tuh perfect banget di saat pandemik sampai tutup. Bahkan satpam yang ada di apa ya di tempat kamu, itu sampai bilang kok keren banget. Tutupnya pas lagi mau lockdown. Sampai dia bilang gitu. Kayak aku bilang, ya Pak gimana Pak? Hoki lah. Aku selalu bilang kayak udah hoki aja deh. Padahal itu Tuhan ya. Padahal Tuhan kalau ngomongin secara kerennya ya Tuhan udah yang atur. Iya. Gitu. Itu keren sih. Oke, jadi karena Albert juga udah cerita soal bagaimana Tuhan menolong Albert di dalam bisnis ini, boleh nggak ada cerita lain di mana kamu mengalami keterlibatan Tuhan
di bisnis kamu nih sampai saat ini bisa seperti ini gitu? Oke. Kalau keterlibatan Tuhan pastinya gitu ya. Kalau jadi di sebuah bisnis mungkin yang penonton juga tahu gitu, kayak kita di sebuah bisnis harus punya ide baru gitu, atau Ya, inovasi baru betul. kan. Cuman waktu itu aku ada satu masa aku udah stuck. Aku udah capek banget gitu. Stuck tuh artinya apa? No idea No atau idea, males benar-benar atau at all. oke. No idea, bukan males sih. Aku jarang banget males gitu kan. Kayak no idea. Aku cuma bilang ke Tuhan, ini gue nggak ngerti mau ngapain. Aku jadi mungkin buat teman-teman kayak aku ngobrol ke Tuhan tuh casual banget lah. Ngomongnya kayak gua lu gitu, iya. itu memang inilah. Jadi aku bilang, Tuhan nih gue capek banget gitu. Udah nggak ada ide di bisnis ini. Gue harus ngapain? Sedangkan mesin juga masa nganggur sih gitu kan. Harus cari ide dan inovasi gitu. Tapi di saat itu juga Tuhan langsung ingetin aku gitu, santai aja gitu. Cuman dibilangnya tenang aja. Pas Tuhan ngomong gitu seminggu kemudian ada project besar. Project besar dalam arti itu melibatkan satu Indonesia. Wow. Project besar. Itu yang kayak aku bilang, gila, gue gak pernah mikir ada kayak gini nih. Gak pernah mikir nih ada seperti ini. Dan itu menurut aku kayak itu satu inovasi yang baru. Karena ini sistemnya adalah subscription dan lain-lain. Dan Gustavo itu terlibat di sana. Gitu. Dan itu aku benar-benar kayak miss banget. Keren sih. Tuhan nggak biarin anak-anaknya lapar gitu, nggak biarin anak-anaknya pusing kan. Dia sediain semuanya buat aku gitu. Keren. Jadi memang kalau mau ngomong secara kita pinter, jago atau punya pengalaman, one day secara manusia kita bisa no idea gitu ya. Nggak ada pebisnis yang sempurna ya terus-terusan ada ide, tapi justru di masa-masa kayak gitu ya itulah masa dimana kita harus ingat bahwa kita perlu Tuhan ya Bet ya. Bener banget. Dan waktu kamu akhirnya ngomong sama Tuhan kan artinya kamu tahu bahwa kamu nggak bisa tanpa Tuhan. Iya, itu yang harus diingat sih gitu. Kadang kan kita sebagai manusia lah, apalagi pebisnis ngelihat duit gede lupa lah gitu. Biasa aku juga selalu ngomong kayak ngeliat duit gede dikit, pengennya beli mobil, pengennya beli apa gitu, sesuatu yang muasin kayak self reward. Padahal buat aku pribadi self reward itu adalah ketika kita bisa bisa ngomong dulu nih ke Tuhan. Tuhan, thank you untuk semua yang udah Engkau kasih gitu kan. Abis itu baru kita ngomong lagi mau buat apa duitnya gitu kan. Itu sih self reward aku sih di sana. Jadi balik lagi, ketika kita no idea dan kita tahu kita nggak bisa, harus balik ke Tuhan. Dan justru waktu kamu balik ke Tuhan yang buka ya. Iya, keren banget. Saat kamu nggak tahu mesti ngapain. Seluruh Indonesia tuh kan nasional lah istilahnya. Nasional, itu cukup besar loh buat kamu itu ya. Nasional. Abis itu juga ada something yang menarik sebenarnya. After project itu sekitar 1 bulan kemudian, barang kita diminta sama, jadi ada satu partner gitu di Australia. Mereka minta kita kirimin barang. Dan itu yang dikirimin barang itu benar-benar barang kita doang, eksklusif. Jadi barang kita di show di sana, dipamerin. Dan itu yang wah keren sih gitu. Kayak aku gak pernah kepikiran. Dan itu perlu digarisbawahi nih di masa COVID. Di masa COVID. Bukan non-COVID, itu di masa COVID. Oke, jadi kalau boleh tahu udah berapa negara nih yang diekspor nih kopi-kopinya Gustavo? Berapa negara ya? Kalau mungkin beberapa Asia sama Australia gitu sih udah. Terus sama kalau Asia tuh kita Jepang, Singapura, udah gitu Malai, sama Brunei. Udah gitu sama Australia kan kita di Perth sama Sydney. Udah gitu sama di Eropa kita ada di Norway sama Sweden. Nah, itu sih. Nah, dalam kamu ngatur semua nih, Bet ya. Dalam kamu ngatur semua bisnis yang ada ini, memang benar-benar pure kamu yang atur gitu ya. Artinya secara ownership dan juga manajemennya, atau ada keterlibatan misalnya orang tua atau mentor atau gimana? Atau memang benar-benar kamu udah cukup banyak pengalaman sehingga kamu bisa gitu? Aku sih ini 100% aku sih sebenarnya. Cuman memang ya itu kembali lagi aku selalu share. Misalnya aku ada ide baru atau mungkin ada sesuatu yang aku harus ceritain ke papiku. Jadi aku cerita ke keluarga. Jadi biasa tuh kita kalau lagi meeting keluarga, bukan meeting sih sebenarnya, kayak ngobrol santai. Biasa tuh jam 8 malam gitu. Aku masuk ke kamar orang tuaku. Kita ngobrol, jadi sama dedeku juga kita ngobrol berempat. Nih bisnisku tuh seperti ini loh. Nih aku mau bikin ini. Nah itu kita obrolin tuh, kita meetingin. Gitu. Wow. Jadi tetap ada artinya di sini orang tua membantu memberikan input ya. Yes. Ide-ide juga untuk menolong kamu memberikan suatu
pencerahan gitu ya istilahnya. Betul, pencerahan. By the way kalau soal kopi nih, Bet, kamu emang suka kopi dari SMA tuh udah suka kopi ya? Suka sih, suka. Maksudnya suka minum kopi atau apa? Atau suka lihat orang barista gitu sampai kamu tertarik itu kenapa tuh, Bet? Aku suka arsitekturnya. Suka arsitekturnya ya. Jadi startnya bukan dari aku minum kopi ya mungkin kayak kopi-kopi biasa lah ya merek-merek sasetan atau apa. Tapi aku suka ambience duduk di satu tempat dengan konsep bla bla bla. Nah, itu yang bikin aku wah pengen deh. Tapi kok bisa ya? Maksudnya kamu kan suka ambience-nya, tapi cita rasanya kok bisa dapat gitu loh. Itu kenapa tuh, Bet? Ya aku tipe orang yang gini, misalnya aku suka sama industri kopinya. Ya aku harus bener-bener 100% pelajari gitu ya. Gitu sampai aku udah mentok. Tapi nyatanya di dalam setiap industri gitu nggak ada limitnya, nggak ada mentoknya. Bisa Karena terus, kan kita kan learn gitu ya. learn terus kan, belajar terus gitu. Jadi lucu lah itu perjalanannya. Tapi kok baru tahu sih ini, kamu suka ternyata bukan taste-nya ya Bukan awalnya taste-nya, ya. iya. Dari arsitekturnya. Sebuah Coffee shop. Oke, sebagai bagian yang terakhir, Bet, boleh nggak kamu kasih sedikit message nih buat teman-teman yang menyaksikan ini, khususnya mungkin buat teman-teman yang masih muda nih ya, yang baru mau memulai atau baru mau lulus kuliah gitu, memulai bisnis, apa yang bisa menjadi pesan kamu buat teman-teman untuk memulai sebuah bisnis? Pesan dari aku sih jangan pernah takut gagal sih gitu. Jangan pernah takut gagal. Kenapa? Ketika kita takut gagal berarti sama aja kita melewati peluang yang ada nih di depan mata kita gitu. Jadi apapun misalnya hobinya misalnya main koleksi miniatur, mungkin hobinya bersih-bersih rumah ya. Kalau misalnya hobi bersih-bersih rumah, coba cari aja gitu alternatif bisnisnya apa gitu. Jadi kita sekreatif mungkin sih, karena anak-anak muda apalagi di generasiku gitu. Iya. Ini tuh bukan sesuatu yang mudah bikin bisnis. Kayak bikin makanan, semua orang bisa bikin makanan. Tapi ketika kita bikin inovasi baru dan boom jadi udah. Nah, ini penting inovasi ya. Inovasi. Jadi sebenarnya kayak sekarang jualan makanan, dari zaman dulu juga jualan makanan banyak. Tapi inovasi dari dulu kita mesti pergi, sekarang dianterin makanannya. Yes, bener, ya kan? bener Inovasi banget. Ya. Kopi aja kan, dulu zaman dulu kayak warung kopi gitu tuh kayak pinggir-pinggir jalan ya. Sekarang tuh kayak mahal gitu kan, dengernya kan kopi. Wah, kopi tuh sesuatu yang sangat semakin premium gitu kan. Betul. Karena adanya inovasi. Ada inovasi sih. Inovasi penting banget kita di bisnis apapun yang aku jalanin. Sekarang kan aku ada denim juga, ada clothing line. Nah, itu juga kita pure ide gitu. Pure inovasi. Jadi kalau nggak ada inovasi, bisnis tanpa ada inovasi pasti ya lambat laun akan terkikis sama pesaing gitu. Tapi ketika ada inovasi sih nggak bakal terkikis gitu. Biasa anak-anak muda kan takutnya cuman mau bisnis tapi nggak modalnya dapat dari mana. Nah, itu penting gitu. Tuh. Gimana tuh, Bet, kalau modal kurang buat anak muda nih, Bet? Modal kurang buat anak-anak muda. Oke, aku selalu bilang ketika kita tahu nih keterbatasan di modal, kerja dulu aja sama orang. Oke. Gitu. Sisihin mencari modal dulu ya. Mencari pundi-pundi dulu ya kan, sampai nanti mungkin kekumpul dan dirasa udah mulai cukup baru start gitu, kecil-kecilan dulu. Jadi jangan gengsi sih, kayak banyak anak-anak zaman sekarang kan gengsi gitu. Misalnya kita jualan makanan, gengsi buat nawarin ke temen. Padahal ya customer utamamu itu untuk awal-awal adalah temen gereja, ya kan, bapaknya teman gereja. Orang-orang gitu. deket kita lah ya. Orang-orang deket kita gitu. Iya. Nah, ketika kita bisa grab itu dan nanti kan biasa tuh word of mouth atau mungkin kita tahu ya mulut ke mulut. Ya, word of mouth itu dahsyat banget. Itu aku rasa di kopi pun sama, itu dahsyat banget. Iya. Itu. Jadi ya udah santai aja lah. Santai aja ya. Jadi mungkin kalau aku bisa simpulin dari yang Albert ngomong, bisa dua hal. Yang pertama, kalau memang mungkin teman-teman dari orang tua punya kemampuan, coba propose ya sama orang tua mau bantu ya kan, kita di Albert cerita. Atau yang kedua, kalau emang belum ada, ya mungkin coba dulu dengan kerja. Artinya kerjanya ini juga mungkin dengan pola pikir jangan jadi pekerja selamanya ya kan. Iya. Dengan kita lagi cuma mau mengumpulkan pundi-pundi yang Albert bilang ya, supaya kita bisa start sebuah bisnis ya. Oke, dan mungkin yang terakhir tentang Tuhan kali Bet ya, tentang Tuhan juga cerita ya. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dalam bisnis kita, sehingga lagi nggak ada ide tiba-tiba bisa ada aja gitu. Nasional. Ya pokoknya ya ketika kita jalan pakai iman gitu, aku selalu bilang ketika jalan pakai iman yang ngeri-ngeri sedap sih gitu. Kayak orang bilang wah nih orang gila nih kayaknya, nih orang nggak bener, tapi nyatanya
Tuhan kita itu Tuhan yang paling benar Yes, gitu. amin. Jadi santai aja. Santai aja ya. Iya. Oke, Gitu. Bat, thank you banget ya buat kesaksiannya dan aku percaya ini juga bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan buat teman-teman yang menyaksikan. Jadi buat kalian yang masih muda, jangan kecil hati, ayo jadi seorang entrepreneur seperti Albert. Umur berapa? 23 ya, sudah menjadi pebisnis, Ya. ekspor ke beberapa negara, luar biasa banget. Thank you Albert. Oke. Sampai ketemu lagi di program kita Today's Message dan jangan lupa untuk bisa follow Instagram @todaysmessage. God bless you.